Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Pada video kali ini, kita akan membahas betapa besarnya operasi amfibi yang dilancarkan oleh sekutu di Sisilia. Italia, salah satu sekutu utama Jerman dalam Perang Dunia Kedua, telah lama dianggap sebagai mata rantai terlemah di antara kekuatan-kekuatan poros. Sekutu melancarkan operasi amfibi terbesar mereka ke daerah Sisilia karena menganggap bahwa mereka akan menang dengan sangat mudah. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada awal 1943, sekutu telah berhasil mengusir pasukan poros dari Afrika Utara melalui kemenangan di pertempuran El Alamein dan kampanye Tunisia. Dengan Afrika Utara di bawah kendali mereka, para pemimpin sekutu, termasuk Winston Churchill dari Inggris, Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat, dan para komandan militer terkemuka seperti Jenderal Montgomery, mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam upaya mereka untuk mengalahkan Nazi Jerman dan sekutunya. Ada dua opsi utama yang dipertimbangkan oleh sekutu setelah kemenangan di Afrika Utara. Pertama, melancarkan serangan langsung ke Prancis yang dikenal sebagai Operasi Overlord. Dan yang kedua adalah menyerang Italia melalui daratan Eropa Selatan. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, adalah pendukung utama serangan melalui Italia. Dalam pandangannya, Italia adalah sekutu Jerman yang paling lemah dan lebih mudah diserang dibandingkan dengan benteng-benteng kuat Jerman di Prancis dan Jerman itu sendiri. Churchill percaya bahwa invasi ke Italia akan memiliki beberapa manfaat strategis yang signifikan. Pertama, hal itu akan melemahkan poros kekuasaan di Eropa dengan mengeluarkan Italia dari perang. Kedua, keberhasilan di Italia akan membuka jalur bagi sekutu untuk menembus lebih jauh ke jantung Eropa, memungkinkan mereka untuk menekan Jerman dari arah selatan. Ketiga, dan yang tidak kalah penting, operasi di Mediterania akan memungkinkan sekutu untuk menjaga tekanan konstan pada Jerman dan sekutunya tanpa harus menunggu kesiapan untuk serangan besar-besaran di Prancis. Di sisi lain, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Franklin D. Roosevelt dan didukung oleh Jenderal George C. Marshall memiliki pandangan yang berbeda. Banyak pemimpin militer Amerika, terutama Jenderal Marshall, lebih memilih serangan langsung ke Prancis. Mereka berargumen bahwa serangan langsung ke jantung kekuatan Jerman akan lebih efektif dalam mempercepat berakhirnya perang. Dalam pandangan mereka, setiap penundaan dalam melancarkan serangan langsung ke Prancis akan memberikan Jerman lebih banyak waktu untuk memperkuat pertahanan mereka di Eropa Barat. Namun, Amerika Serikat juga menyadari bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan invasi besar-besaran ke Prancis yang membutuhkan logistik yang sangat besar, pelatihan pasukan, dan akumulasi sumber daya. Setelah banyak perdebatan dan negosiasi, akhirnya tercapai kompromi antara kedua kekuatan besar ini. Churchill berhasil meyakinkan Roosevelt bahwa serangan melalui Italia akan menjadi langkah yang lebih praktis dan berpotensi memberikan hasil yang lebih cepat. Italia dengan rezim fasisnya di bawah Benito Mussolini dianggap sebagai titik lemah dalam aliansi poros, dan keberhasilan di sana akan memberikan keuntungan strategis dan psikologis yang signifikan bagi sekutu. Selain itu, putusan untuk menyerang Italia juga didasarkan pada kebutuhan untuk terus menjaga momentum setelah kemenangan di Afrika Utara. Para pemimpin sekutu menyadari bahwa keberhasilan militer harus segera diikuti dengan langkah-langkah ofensif lebih lanjut untuk mencegah Jerman memperkuat kekuatan mereka. Invasi ke Sisilia, yang merupakan bagian dari Italia, dipandang sebagai langkah pertama yang logis dalam kampanye ini, dengan harapan bahwa keberhasilan di Sisilia akan membuka jalan bagi invasi daratan Italia. Namun, para pemimpin sekutu sadar
bahwa jika Jerman mengetahui rencana invasi ini, mereka bisa memperkuat pertahanan mereka di Sisilia dan mempersulit misi sekutu. Oleh karena itu, sekutu membutuhkan cara untuk mengelabui Jerman agar mereka mengira bahwa target invasi sebenarnya adalah tempat lain, sehingga mereka akan mengalihkan sumber daya militer mereka dari Sisilia. Operation Mincemeat adalah gagasan dari Ewen Montagu, seorang perwira Angkatan Laut Inggris yang bekerja di Divisi Intelijen Angkatan Laut. Rencana ini melibatkan penggunaan mayat seseorang yang akan berpura-pura menjadi perwira militer Inggris yang tewas dalam kecelakaan pesawat dengan membawa dokumen palsu yang menunjukkan bahwa sekutu berencana untuk menyerang Yunani dan Sardinia, bukan Sisilia. Mayat tersebut adalah seorang pria tak dikenal yang meninggal karena keracunan dan kemudian digunakan oleh intelijen Inggris dengan identitas baru, yakni sebagai Mayor William Martin dari Royal Marines. Mereka mendandani mayat ini dengan seragam militer, melengkapinya dengan berbagai dokumen pribadi dan surat-surat yang dibuat dengan hati-hati, serta surat-surat rahasia yang tampak meyakinkan tentang rencana invasi sekutu. Dokumen-dokumen ini menyiratkan bahwa invasi utama sekutu akan dilakukan di Yunani dan Sardinia. Setelah semuanya siap, mayat tersebut ditempatkan di sebuah kapal selam Inggris, HMS Seraph, dan kemudian dibiarkan hanyut ke pantai Spanyol dekat kota Huelva pada 30 April 1943. Spanyol dipilih karena meskipun negara itu netral secara resmi, ada elemen di pemerintahan Spanyol yang simpati dengan Jerman, dan sekutu berharap informasi ini akan sampai ke tangan Jerman. Strategi ini berhasil dengan gemilang. Setelah mayat Mayor William Martin ditemukan oleh pihak Spanyol, dokumen-dokumen tersebut akhirnya sampai ke intelijen Jerman. Hitler yang mempercayai kebenaran informasi ini memerintahkan pemindahan divisi-divisi Jerman dari Sisilia ke Yunani dan Sardinia untuk menghadapi invasi yang dianggap akan terjadi di sana. Pergerakan ini secara signifikan melemahkan pertahanan Jerman di Sisilia. Ketika sekutu akhirnya melancarkan operasi Husky dengan menyerang Sisilia pada 9 Juli 1943, mereka menghadapi pertahanan yang jauh lebih lemah dari yang seharusnya. Operasi Mincemeat tidak hanya menipu Jerman, tapi juga memberikan sekutu keuntungan taktis yang penting yang membantu mereka merebut Sisilia dan kemudian melanjutkan serangan ke Italia daratan. Walaupun operasi sukses besar, namun pihak sekutu memilih untuk mengevaluasi dampak dari operation ini. Pihak intelijen sekutu yang dipimpin oleh Mi-5 dan Divisi Intelijen Angkatan Laut Inggris memantau dengan cermat reaksi Jerman terhadap informasi palsu yang telah mereka sebarkan melalui mayat Mayor William Martin. Laporan dari mata-mata, pesan radio yang disadap, dan aktivitas militer Jerman menunjukkan bahwa Jerman benar-benar percaya bahwa Yunani dan Sardinia adalah target utama invasi sekutu. Sebagai hasil dari penipuan ini, Jerman mengalihkan sejumlah besar pasukan dan peralatan militer dari Sisilia ke Yunani dan Sardinia. Ini memberikan sinyal yang jelas kepada para pemimpin sekutu bahwa operasi penipuan tersebut telah sukses, membuka jalan bagi invasi Sisilia dengan ancaman yang jauh lebih berkurang, dengan Jerman yang sudah teralihkan fokusnya ke negara lain. Sekutu bergerak maju dengan rencana besar mereka untuk menyerang pulau strategis yang dianggap sebagai pintu gerbang menuju Italia dan Eropa. Operation Husky, nama sandi untuk invasi ini, adalah kelanjutan langsung dari keberhasilan Mincemeat. Sekutu memanfaatkan kebingungan musuh untuk meluncurkan salah satu invasi amfibi terbesar dalam sejarah. Operasi Husky membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai negara yang terlibat dalam sekutu, termasuk Amerika Serikat, Inggris,
Kanada, serta kontingen dari Persemakmuran Inggris. Salah satu tantangan terbesar adalah menyatukan berbagai kebudayaan militer, struktur komando, dan sistem logistik yang berbeda-beda. Para pemimpin militer dari masing-masing negara sekutu harus mengembangkan strategi terpadu yang mengakomodasi kekuatan dan kelemahan masing-masing angkatan bersenjata. Jenderal Dwight D. Eisenhower yang ditunjuk sebagai komandan tertinggi sekutu untuk operasi Husky memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan operasi ini. Eisenhower harus menavigasi berbagai dinamika politik dan militer antara para komandan Inggris seperti Jenderal Bernard Montgomery dan komandan Amerika Serikat seperti Jenderal George S. Patton. Kedua komandan ini, meskipun memiliki keterampilan militer yang luar biasa, seringkali berselisih pendapat mengenai strategi dan taktik yang akan digunakan dalam invasi. Eisenhower harus berperan sebagai mediator, memastikan bahwa keputusan yang diambil menguntungkan operasi secara keseluruhan. Invasi ini melibatkan perpindahan ratusan ribu tentara, puluhan ribu kendaraan, serta peralatan militer dan persediaan yang sangat besar dari Afrika Utara ke Sisilia. Untuk mencapai hal ini, sekutu memerlukan ribuan kapal angkut, kapal perang, dan pesawat untuk memindahkan pasukan dan perlengkapan dari pelabuhan-pelabuhan Aljazair, Tunisia, dan Mesir ke titik-titik pendaratan di pantai selatan Sisilia. Sekutu menghadapi tantangan besar dalam mengatur armada yang begitu besar sambil tetap menjaga kerahasiaan operasi. Mereka harus merencanakan rute pelayaran yang meminimalkan risiko terhadap serangan oleh kapal selam U-boat Jerman yang aktif di seluruh Mediterania. Selain itu, pengaturan waktu kedatangan kapal dan pesawat harus disinkronkan dengan sempurna untuk memastikan bahwa pasukan darat, kendaraan, dan perlengkapan tiba di pantai Sisilia secara bersamaan dan dalam urutan yang tepat. Karena perpindahan ini sangat rentan diketahui oleh Jerman, sekutu memutuskan untuk mengelabui Hitler dengan serangan udara yang sebenarnya tidak berpengaruh besar terhadap Jerman. Penyerangan melalui udara ini juga bertujuan untuk memberikan waktu kepada angkatan darat sekutu yang saat itu sedang mempersiapkan diri mereka. Persiapan pasukan darat untuk invasi melibatkan pelatihan intensif dalam operasi amfibi, perang kota, dan pertempuran di medan berbukit yang menjadi ciri khas Sisilia. Sekutu menyadari bahwa mereka akan menghadapi medan yang sulit dengan banyak area perbukitan dan pegunungan yang akan memberikan keuntungan pertahanan kepada pasukan poros. Oleh karena itu, latihan khusus dilakukan untuk memastikan bahwa pasukan sekutu siap menghadapi kondisi medan yang menantang. Pasukan yang terlibat dalam invasi ini meliputi dua angkatan besar. Pertama, pasukan 7 Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal George S. Patton dan pasukan 15 Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Bernard Montgomery. Untuk memaksimalkan efektivitas pasukan darat, sekutu mengembangkan rencana pendaratan yang rumit yang melibatkan beberapa gelombang serangan amfibi. Rencana ini dirancang untuk mengejutkan dan mengalahkan pertahanan pantai poros dengan cepat, memungkinkan pasukan sekutu untuk segera maju ke pedalaman dan merebut posisi strategis seperti pelabuhan, lapangan udara, dan kota-kota utama. Setelah semua persiapan selesai, sekutu mengadakan serangkaian konferensi komando untuk memfinalisasi rencana invasi. Rencana ini mencakup pendaratan di beberapa pantai di selatan dan tenggara Sisilia, dengan tujuan untuk mengepung dan menghancurkan pasukan poros di pulau tersebut. Rencana invasi juga mencakup serangan udara besar-besaran oleh divisi lintas udara Inggris dan Amerika untuk merebut jembatan strategis dan lapangan udara, serta untuk mengganggu komunikasi dan pergerakan pasukan poros. Jenderal Eisenhower sebagai komandan tertinggi menekankan pentingnya koordinasi yang ketat antara semua unit yang terlibat dalam operasi. Dia memastikan bahwa semua komandan pasukan memahami peran mereka dan siap untuk beradaptasi dengan situasi di lapangan. Selain itu, Eisenhower menekankan pentingnya kecepatan dalam operasi ini.
karena sekutu ingin mengamankan Sisilia secepat mungkin sebelum pasukan poros dapat berkumpul kembali dan melancarkan serangan balasan. Pada 9 Juli 1943, armada sekutu terdiri dari lebih dari 3.000 kapal yang membawa sekitar 150.000 tentara, mulai bergerak menuju pantai selatan Sisilia. Armada ini adalah gabungan dari kapal-kapal Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang dipimpin oleh komandan-komandan ternama seperti Jenderal George S. Patton dan Jenderal Bernard Montgomery. Operasi ini menandai salah satu pendaratan amfibi terbesar dalam sejarah, dengan sekutu melakukan serangan di beberapa titik pantai secara serentak. Ketika armada sekutu mendekati Sisilia, mereka menghadapi cuaca yang sangat buruk, dengan angin kencang dan gelombang tinggi yang membuat kondisi laut sangat berbahaya. Cuaca ini mengancam untuk menggagalkan pendaratan yang telah direncanakan dengan sangat hati-hati. Namun, pada akhirnya, cuaca buruk ini justru menguntungkan sekutu. Pasukan Jerman dan Italia di Sisilia yang mengira bahwa tidak ada operasi militer besar yang mungkin dilakukan dalam kondisi cuaca seperti itu, terkejut ketika sekutu tetap melancarkan serangan. Pendaratan amfibi dimulai pada dini hari, tanggal 10 Juli. Pasukan Inggris mendarat di sektor tenggara Sisilia, di pantai sekitar Syracuse dan Augusta. Sementara pasukan Amerika mendarat di pantai selatan di sekitar Gela dan Licata. Gelombang pertama pendaratan terdiri dari unit-unit infanteri dan komando yang bertugas mengamankan pantai dan membangun kepala jembatan untuk memungkinkan gelombang pasukan berikutnya mendarat dengan aman. Di sini, peran serangan lintas udara adalah elemen kunci dalam operasi Husky. Sekutu meluncurkan serangan lintas udara dalam skala besar menggunakan ribuan pesawat untuk menjatuhkan pasukan terjun payung di belakang garis musuh dengan tujuan merebut posisi strategis seperti jembatan dan jalan utama, serta untuk mengacaukan pertahanan poros. Namun, pelaksanaan serangan udara ini tidak berjalan lancar. Pada malam pertama invasi, terjadi insiden tragis di mana pasukan sekutu yang baru dijatuhkan secara keliru ditembaki oleh pasukan mereka sendiri di darat dan di laut. Pesawat-pesawat yang membawa pasukan lintas udara Amerika ditembaki oleh kapal-kapal sekutu yang mengira mereka adalah pesawat musuh. Akibatnya, banyak pesawat yang jatuh atau mengalami kerusakan dan ratusan prajurit tewas atau terluka sebelum mereka bahkan mencapai zona pendaratan. Meskipun insiden ini sangat merugikan, serangan lintas udara tetap berhasil mengacaukan pertahanan musuh dan memungkinkan sekutu untuk melanjutkan operasi mereka. Setelah pendaratan awal, pasukan sekutu mulai bergerak ke pedalaman menghadapi perlawanan yang bervariasi dari pasukan Jerman dan Italia. Di beberapa lokasi, seperti di Gela, pasukan Amerika menghadapi perlawanan sengit dari divisi Hermann Göring Jerman yang dilengkapi dengan tank-tank berat. Namun, dengan dukungan tembakan artileri dari kapal-kapal di lepas pantai, serta serangan udara yang terus-menerus, sekutu berhasil mengalahkan perlawanan ini. Di sisi timur Sisilia, pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Montgomery berhadapan dengan divisi panser Jerman yang kuat di sekitar Catania. Pasukan Inggris mengalami kemajuan yang lebih lambat karena medan berbukit dan pertahanan Jerman yang lebih terorganisir. Meskipun demikian, melalui serangkaian pertempuran sengit, termasuk pertempuran di jembatan Primorskol, Inggris berhasil mendorong Jerman mundur secara bertahap. Sementara itu, Jenderal Patton memimpin pasukan 7 Amerika Serikat ke barat menuju kota-kota Agrigento dan Palermo. Patton, yang dikenal karena keagresifannya, memutuskan untuk memanfaatkan momentum dan melancarkan serangan cepat ke arah Palermo, ibu kota Sisilia. Serangan ini mengejutkan pasukan Italia yang mempertahankan daerah tersebut, dan Palermo berhasil direbut dengan relatif sedikit perlawanan pada 22 Juli. Kejatuhan Palermo sangat penting karena memberikan sekutu pelabuhan besar yang bisa mereka gunakan
untuk mempercepat masuknya pasokan dan memperkuat garis depan mereka. Ketika sekutu terus mendorong pasokan poros ke utara, mereka menghadapi pertempuran yang semakin sulit di sekitar Gunung Etna, sebuah gunung berapi besar di timur laut Sisilia. Pasukan Jerman di bawah komando Jenderal Hans Valentin Haupt menggunakan medan berbukit dan medan kasar untuk keuntungan mereka, memperlambat kemajuan sekutu dengan perlawanan sengit. Di sepanjang pantai timur Sisilia, pasukan Inggris mencoba untuk mendesak maju menuju Messina, kota pelabuhan utama di utara yang menjadi pintu gerbang ke daratan Italia. Jerman telah mempersiapkan posisi pertahanan yang kuat di sepanjang rute ini, termasuk penempatan artileri berat dan penggunaan ranjau darat yang ekstensif. Perlawanan Jerman yang terorganisir dengan baik mengakibatkan pertempuran yang lama dan melelahkan bagi pasukan sekutu, yang harus menghadapi serangan belasan dan serangan udara yang terus-menerus. Sadar bahwa kemajuan di pantai timur berjalan lambat, Patton memutuskan untuk meluncurkan serangan terkoordinasi melalui bagian tengah Sisilia dengan tujuan untuk memotong jalur mundur Jerman menuju Messina. Patton memerintahkan serangan besar-besaran oleh Divisi Infanteri ke-45 Amerika Serikat melalui pegunungan dan lembah-lembah di tengah pulau. Serangan ini berhasil menekan pertahanan Jerman, memaksa mereka untuk mundur dengan cepat ke utara. Namun, Jerman yang sangat disiplin dan terlatih melakukan penarikan mundur yang terorganisir, menggunakan setiap kesempatan untuk memperlambat kemajuan sekutu. Meskipun sekutu berhasil mengepung dan menghancurkan beberapa unit kecil, sebagian besar pasukan Jerman dan Italia berhasil mundur ke Messina. Pada awal Agustus, pasukan sekutu mendekati Messina, dan Jerman mulai melakukan evakuasi besar-besaran pasukan mereka dari Sisilia ke daratan Italia melalui Selat Messina. Evakuasi ini dilakukan di bawah perlindungan tembakan artileri berat dan serangan balik kecil-kecilan untuk memperlambat kemajuan sekutu. Meskipun sekutu berusaha keras untuk menghentikan evakuasi ini melalui serangan udara dan laut, sebagian besar pasukan Jerman berhasil menyeberangi selat membawa peralatan berat mereka. Pada 17 Agustus 1943, pasukan sekutu akhirnya berhasil memasuki Messina, mengakhiri pertempuran di Sisilia secara resmi. Namun, meskipun mereka merayakan kemenangan mereka, ada rasa frustasi yang tidak bisa diabaikan di kalangan komandan sekutu. Mereka berhasil merebut pulau itu, tapi gagal sepenuhnya menghancurkan pasukan Jerman yang mundur dengan teratur dan efisien. Jerman berhasil mengubah kekalahan menjadi sebuah pengunduran diri yang teratur, membawa serta kekuatan tempur yang cukup besar untuk pertempuran di masa depan. Meskipun demikian, perebutan Messina dan kemenangan di Sisilia adalah pencapaian strategis yang sangat penting bagi sekutu. Sisilia yang kini berada di bawah kendali sekutu memberikan mereka posisi yang kuat untuk melancarkan serangan lebih lanjut ke daratan Italia. Kemenangan ini juga berdampak signifikan terhadap situasi politik di Italia. Beberapa hari setelah invasi dimulai, Benito Mussolini digulingkan dari kekuasaan dan pemerintahan Italia mulai mencari cara untuk mundur dari perang. Bagi Mussolini, Operasi Husky bukan sekedar kekalahan militer. Itu adalah pukulan telak bagi kredibilitasnya sebagai pemimpin. Ketika laporan demi laporan datang dari Sisilia, menggambarkan kekacauan di barisan Italia dan dominasi Jerman dalam pertahanan pulau itu, Mussolini mulai menyadari bahwa posisinya sebagai Deus telah menjadi simbol dari kegagalan. Tentara yang seharusnya dia pimpin dengan penuh kemenangan justru membutuhkan perlindungan dari Jerman, sekutu mereka yang dengan jelas memandang Italia sebagai rekan junior yang tidak mampu berdiri sendiri. Kenyataan ini memukul Mussolini dengan keras. Dari awal perang, dia telah berusaha untuk menempatkan Italia sebagai pemain utama di panggung dunia, bersaing dengan Hitler dan Stalin
dalam hal pengaruh dan kekuatan militer. Namun, Operasi Husky menunjukkan bahwa Italia jauh dari itu. Invasi ini membuka mata Mussolini terhadap fakta bahwa militernya tidak memiliki persiapan, perlengkapan, dan moral yang diperlukan untuk bertahan dalam konflik sebesar ini. Mussolini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ambisi besarnya telah melampaui kemampuan nyata bangsa yang dipimpinnya. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.